Oke, salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Sekarang kita sudah sampai di Markus 6, Matius 14, Lukas 9, Yohanes 6, itu paralelnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Silakan dibaca. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus melihat kerumunan orang banyak. Ia pun sangat iba kepada mereka. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Menjelang sore hari, murid-murid menemui Yesus. Mereka berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi. Mereka dapat membeli makanan. Di sini tidak ada makanan apapun." Yesus menjawab, "Mereka tidak harus pergi. Kalianlah yang seharusnya memberi mereka makanan." Andreas berkata, "Di sini ada anak laki-laki mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi bagaimana mungkin makanan ini cukup untuk mereka semua?" Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rerumputan. Ia mengambil roti dan ikan itu. Ia mengucap syukur. Ia memotong-motongnya. Ia memberikan roti dan ikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Ketika orang banyak itu selesai makan, Yesus berkata, "Kumpulkanlah makanan yang tersisa, jangan buang apapun." Para murid mengumpulkan 12 keranjang sisa makanan. Jumlah orang yang makan sebanyak 5.000 orang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak juga makan. Udah. Seperti biasa, kita mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapanya. Sampai Bapa dengan sempurna. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan untuk memuaskan keadilan dan murka Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kita orang berdosa. Dan kebangkitannya adalah lambang. Karena kebangkitannya adalah lambang keselamatan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kebangkitannya adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Kalau kita bertobat dan percaya Injil, kita bisa diselamatkan dan masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kenapa keadilan Allah harus dipuaskan? Murkanya harus dirubah jadi damai. Karena Allah itu hakim yang adil. Hakim yang adil pasti akan menghukum. Itu masalah buat kita manusia yang jahat. Keadilan pasti akan menghukum orang yang jahat. Nggak mungkin dilepas gitu aja. Dengan dasar, apalagi dilepas gitu aja dengan dasar kasih, itu nggak mungkin. Berarti kasihnya Allah itu korup tanpa menghukum. Menyangkal. Dia nggak mungkin menyangkal sifatnya sendiri gitu. Walaupun dia kasih, dia juga adil, harus menghukum. Kenapa dia harus bayar ke Allah, ke Bapanya? Karena kita manusia berdosa pada Allah. Kita manusia berdosa pada Tuhan, bukan kepada iblis, bukan kepada setan. Ngerti? Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan kita diselamatkan dari apa? Ya kita diselamatkan, satu-satunya kita diselamatkan dari murka Allah. Karena kita berdosa pada Allah. Dia murka, itu yang kita harus selamatkan dari itu.
Kita bukan diselamatkan dari dosa, bukan diselamatkan dari neraka, itu hanya continuing aja itu. Nah, itu jadi bonusnya gitu. Kita diselamatkan dari murka Allah. Jadi masalahnya itu masalah buat kita itu karena Allah itu adil, Allah itu baik, Allah itu kasih. Semua sifat Allah itu bermasalah buat kita manusia yang jahat, yang berdosa. Bentrok, gak ada harapan kita kalau bukan Yesus yang datang ke dunia dengan ketaatannya menyelamatkan kita. Kita sudah gak ada harapan. Ngerti? Ya. Nah, Markus 6, Bapak ambil dari Markus 6 ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi Yesus waktu itu nyebrang dari mana itu, dari danau Galilea kalau nggak salah ya. Sebentar ya. Mana tadi tuh? Itu di Yohanes 6 ya. Berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Jadi dia habis nyebrang secara diam-diam, ya, ternyata orang-orang tahu kemana Yesus pergi sama murid-muridnya, terus ngumpul, ya. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka, ya, sampai orang banyak tuh berkerumun nunggu Yesus. Terus kasihan, tergeraklah dia oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala, nggak ada yang menggembalain, nggak ada yang mimpin. Jadi nggak ada arah, nggak ada tujuan, ya. Itu bahaya kita jadi orang Kristen, kita bertumbuh di gereja lokal, ya, gereja cabang. Itu harus ada yang mengembalakan. Gembala agung kita ya jelas Yesus. Tapi kalau kita bergabung dengan gereja lokal, kita pasti ada yang mengembalakan. Ngerti? Nah, makanya seorang gembala di gereja lokal itu sangat penting. Fungsinya itu sangat penting. Ngerti gak kamu? Dia harus bisa menggembalakan, dia harus bisa memimpin, membawa jemaatnya. Gak bisa semua jemaatnya itu harus dipimpin. Gak bisa cuma yang kaya doang dipimpin, yang miskin dicuekin, gak diurus, ngurusnya yang kaya terus. Atau sebaliknya, jarang sih yang cuma ngurusin yang miskin, yang kaya, itu jarang. Semua mesti diurus, dipimpin secara seimbang. Gak boleh pilih-pilih kasih, ya. Dan seorang gembala itu harus bisa ngajar, ya. Di sini mereka seperti Yesus bilang, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulanya ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi gembala tuh harus bisa mengajarkan banyak hal, tapi dasarnya tetap dari kitab suci. Ya, kalau kamu mau tahu kamu penasaran apa sih yang diajarin Yesus nih? Ya itu ada di kita lihat di paralelnya di Lukas 9. Ya.
Ayat 11. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi apa sih yang salah satu yang diajarin Yesus? Ini tentang kerajaan Allah. Dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi yang diajarkan itu kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Kalau kita belajar tentang kerajaan Allah itu teokrasi. Pemimpin tertinggi ada di tangan Allah. Jadi yang diajarin Yesus ini pasti tentang Allah, tentang Bapaknya, tentang hukum-hukum, tentang perintah-perintah, kehendak-kehendak dari Bapaknya. Pasti itu yang diajarkan. Jadi bukan kerajaan dunia, bukan mengajarkan tentang dunia, ya, atau motivasi atau apapun. Yang diajarkan berpusat pada Tuhan, karena dia ngomong tentang kerajaan Allah, bahwa Allah itu yang menentukan segalanya, Allah itu yang memutuskan segalanya. Kerajaan Allah itu bukan pemerintahan yang bersifat demokrasi. Kalau demokrasi, rakyat yang mengambil keputusan. Tapi kerajaan Allah ini teokrasi, yang ngambil keputusan semua itu Tuhan. Ngerti? Kita ini manusia sebenarnya hanya tinggal duduk, diam, berdoa, menunggu keputusan Tuhan. Itu toh hidup kita sebetulnya. Nggak usah aneh-aneh, mau ini itu segala ketek bengek. Hidup kamu tuh sebenarnya cuma tinggal duduk, berdoa, nunggu keputusan dari Tuhan, sambil baca firman, nunggu keputusan dari Tuhan. Oh, semua kan Papi pernah bilang, hidup kita ini semua sudah diatur di dalam firman ini. Kita tinggal ngikut tok. Gitu. Makanya kamu mesti sering-sering baca firman, belajar, ya kan? Apa yang diucapkan firman itu kita mesti pelajari, apa maksudnya, artinya apa, itu kita pelajari supaya kamu tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kamu. Dan banyak-banyak berdoa, berhubungan dengan intim dengan Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk minta ini itu, bukan. Itu kita hanya menunggu. Menunggu apa? Ya menunggu perintah Tuhan. Karena dia mengambil semua keputusan itu dia. Kita hanya tinggal nunggu. Dia ngomong melalui firman-Nya, baru kita jalan, kerjain gitu. Oke. Ketaatan, tanggung jawab. Itu tanggung jawab kita. Apa yang Tuhan singkapkan pada kita itu menjadi tanggung jawab kita, menjadi ketaatan kita. Semuanya ada di kitab suci. Nggak usah nyari yang lain-lain. Ada dalam kitab suci semuanya. Lengkap. Gitu. Sudah lengkap di sini. Kita kalau mau ngapa-ngapain, nanya apa, tinggal lihat, buka, lengkap. Ya. Jadi yang diajarkan itu tentang kerajaan Allah. Lalu ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Jadi sebelum Yesus memperhatikan kejasmanian mereka, hal-hal jasmani mereka seperti sakit penyakit, lapar, ya kan? Habis itu kan ini muridnya datang ke Yesus, suruh mereka pulang, ngomong ke Tuhan, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Perutnya juga diperhatiin sama Yesus. Tanggung jawab, kamu harus kasih mereka makan. Jadi pertama dia ngajarin hal rohani, lalu jasmaninya diperhatikan juga. Jadi kamu tuh nggak, sebenarnya kita tuh orang Kristen tuh, ya makanya nggak salah kalau Tuhan bilang jangan khawatir. Yang penting kita belajar, kerohanian kita, kejasmanian kita juga pasti akan diperhatikan Tuhan. Ngerti ya? Kayak kamu belajar gini nih, ya belajar yang sungguh-sungguh, yang benar. Minta sama Tuhan, sama Roh Kudus, supaya banyak yang bisa dia bukain ke kamu. Dan gak usah khawatir, kejasmanian kita pasti akan diperhatikan. Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Jadi hal-hal rohani ini harus kita
kita harus rindu, bersemangat untuk mengetahuinya, untuk menyelidikinya. Gak usah khawatir, hal-hal jasmani juga akan dia perhatikan. Sakit penyakit kita juga akan diperhatikan, ya. Berdoa, banyak berdoa. Ya, kamu harus meremehkan makan, perut diperhatikan juga sama Tuhan. Terus nanti ada 5 roti 2 ikan yang dibawa anak kecil, ya. Singkatnya, Tuhan mengucap syukur 5 roti 2 ikan itu, ya, dia mengucap berkat, mengucapkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongannya disuruh dikumpulkan. Ya, sisa 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Jadi Yesus mengajarkan tanggung jawab, mengajarkan hal-hal rohani dulu yang harus kita cari. Jasmani pasti diperhatikan Tuhan. Terus bertanggung jawab. Nah, di sini dia mengajarkan tanggung jawab. Terus apa? Sisanya dikumpulin. Apa yang diajarkan? Jangan boros. Tanggung jawab sama berkat yang Tuhan kasih itu tanggung jawab. Jangan boros, dikumpulin. Ya. Mungkin kamu bisa nabung atau apa, dikumpulin. Yang ikut makan itu waktu itu 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, apa hubungannya dengan Injil? Ya, sekarang kita masuk ke inti kita. Apa hubungannya dengan Injil? Kan Papi sudah pernah ngajarin. Kadang Yesus melakukan apa? Kadang Yesus itu memakai praktek-praktek yang diterapkan, praktek-praktek jasmani untuk mengajarkan hal-hal rohani. Ketika dia membangkitkan Lazarus, dia bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ketika dia menyembuhkan buta, dia bilang, "Akulah terang dunia." Di sini dikatakan setelah dia melakukan mukjizat pelipat gandaan, apa yang diajarkan? Ya, di Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, namun kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Jadi ini ceritanya ya, ada orang banyak lagi menemukan Yesus di seberang laut itu. Mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ini kan tadi kan terakhir apa? Tuhan suruh muridnya jalan dulu toh. Nah, terus ketemu lagi sama orang banyak. "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu ya, ini menunjuk pada yang tadi toh, yang 5.000 roti dan 2 ikan. Yang 5.000 roti, betul nggak? Yesus bilang, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu Ini nggak bagus nih. Nyari Tuhan cuman untuk kebutuhan jasmani. Nyari Tuhan cuman untuk kenyang. Nyari Tuhan hanya untuk berkat. Ya, Tuhan tahu. Dia Tuhan, dia bisa tahu motivasi kamu cari dia hanya untuk berkat kah,
atau hanya untuk mukjizat kah? Dia tahu. Ngerti? Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Cari makanan rohani yang bisa membawa kamu hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa? Orang tanya, kita harus ngapain supaya dapat hidup kekal? Yesus bilang, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus. Artinya ini apa? Injil kan? Betul gak? Ya. Injil, bertobat, percaya. Injil, bertobat, percaya Yesus. Ya. Itu akan membawa kamu kepada hidup yang kekal. Jadi hubungannya apa dengan Injil ya ini? Yesus membuat mukjizat 5.000 roti untuk mengajarkan bahwa Dialah roti hidup. Ya, roti yang akan membawa pada hidup kekal. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Minta tanda lagi. Pekerjaan apa yang kau lakukan? Kemarin kita sudah belajar semua mukjizat yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan bahwa Dia seorang Mesias. Dia melakukan tanda-tanda Mesias. Ini orang masih nanya lagi, ya, tanda apa yang kamu buat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Ini kejadian Israel di padang gurun, diberi makan roti dari sorga. Yesus bilang, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Itu yang dia bilang begitu. Roti yang diberikan Musa itu bukan roti dari sorga. Itu roti jasmani. Kamu makan itu, kamu mati. Ngerti ya? Itu hanya hal-hal jasmani. Kamu makan itu, kamu kenyang, nanti mati, kamu belum tentu bisa hidup kekal. Ya, karena hanya Allah, ya, yang bisa memberikan roti dari surga. Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Yesus itu datang dari Bapa. Hanya Dia yang bisa memberikan hidup kekal. Hanya Dia satu-satunya roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ngerti? Betapa pentingnya Injil. Ya. Itu adalah roti yang dari Allah, turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Jadi dari sini kita belajar lagi betapa pentingnya Injil. Karena satu-satunya keselamatan, satu-satunya berita yang menyelamatkan, yang mendatangkan kekuatan Allah untuk menyelamatkan, itu hanya Injil. Injil yang diberitakan dengan benar, komplit, alkitabiah, tidak dikurang-kurangi, ya, tidak direduksi, diberitakan dengan cara yang benar, bukan manipulasi psikologi manusia, menarik manusia untuk mengikuti doa, untuk mengucapkan nama Yesus, menerima nama Yesus dengan manipulasi. Enggak. Itu harus dijelaskan satu persatu. Penginjilan itu harus lengkap dijelaskan satu persatu tanpa memanipulasi orang yang kita muridkan, tanpa memanipulasi orang yang kita ajarkan. Biasanya orang-orang cuma ngajar dikit, terus ngajak mereka berdoa, memanipulasi mereka supaya mengikuti doa kita untuk menerima Yesus. Itu bukan penginjilan, itu manipulasi, itu kebohongan namanya. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen sampai hari ini.
oleh pendeta-pendeta, oleh penginjil-penginjil, dilakukan secara salah, manipulasi oleh sampai hari ini, dan mereka harus tanggung jawab. Suatu hari mereka akan tanggung jawab dengan cara-cara penginjilan mereka, dengan cara-cara manipulasi mereka. Ya, nah kita akan belajar terus. Secara logika kamu pasti ngerti, tapi iman kamu, percaya kamu, fakta kamu di hati kamu itu hanya Roh Kudus yang bisa menaruhnya di hati kamu. Hanya Roh Kudus yang bisa menyelamatkan kamu, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kamu. Papi ini hanya ngasih tahu, ini loh jalan-jalannya, ini loh kebenaran-kebenarannya, ini loh. Papi hanya bisa ngasih tahu. Tetap yang menyelamatkan kamu itu Tuhan, Roh Kudus, Allah. Ya, oke. Sudah menit ke-25. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.